Marilah kita lanjutkan dengan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita lanjutkan pembahasan kitab Kifayatul Atqiyah. Sekarang halaman 16. Halaman 16 yang paling atas. Olah ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Ibnu Abdissalam. Ibnu Abdissalam berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Ibnu Abdissalam. Ibnu Abdissalam berkata, Iza mata syakhsun, jika seseorang meninggal dunia. Iza mata syakhsun, jika seseorang meninggal dunia, wa alaihi dainun, dan atasnya memiliki hutang, dan dia mempunyai hutang. Jadi ada seorang meninggal dunia dan dia mempunyai hutang. Ta'adda bisababihi, dia bermaksiat disebabkan hutangnya itu. Dia bermaksiat dengan hutangnya itu, disebabkan hutangnya itu. Au bimatlihi, atau dia mengulur-ulur hutangnya sehingga tidak terbayar. Au bimatlihi, atau dia mengulur-ulur sehingga tidak membayar hutang. Ukhiza, maka diambil min hasanatihi, dari kebaikan-kebaikannya, pahala-pahalanya, fil akhirati, di akhirat. Jadi ketika sudah meninggal dunia, maka harta tidak berguna lagi. Yang berguna adalah amal soleh, yang berguna adalah iman, yang berguna adalah pahala. Jadi kalau orang punya hutang lalu mengulur-ulur tidak mau membayar, ketika meninggal dunia pahala kebaikan-kebaikannya diambil, diberikan kepada yang menghutanginya. Bimiqdari ma, dengan seukuran apa-apa, zulima zolama minhu, yang ia zolim terhadapnya, yaitu tidak mau membayar hutang. Jadi kalau dia punya hutang, meninggal dunia, maka bayarnya pakai amal soleh. Amal solehnya
diambil seberapa seukuran dia punya hutang. Nah, yang hitung malaikat urusan itu. Jadi seukuran hutangnya berapa itu diberikan kepada yang menghutangi amal soleh tersebut. Fa in faniyat, jika telah habis hasanatuhu, kebaikan-kebaikannya. Jadi jika kebaikan-kebaikannya telah habis, turiha alaihi, maka dilemparkan alaihi kepada orang tersebut min sayyiatil mazlumina, dari keburukan-keburukan orang yang dizoliminya. Jadi turiha, maka dilemparkan alaiha kepada orang tersebut yang mati meninggalkan hutang, min sayyiatil mazlumina, dari keburukan-keburukan orang yang dizoliminya. Jadi orang yang berhutang lalu meninggal dunia, amal solehnya sudah habis. Lalu dia hutangnya masih ada lagi. Maka orang-orang yang pernah menghutangkan kepada dirinya, dosa-dosanya diberikan kepada orang yang punya hutang tersebut. Jadi pahalanya diambil, tapi hutangnya masih banyak. Pahalanya sudah sampai habis, lalu udah nggak punya pahala berarti orang ini. Lalu hutangnya masih ada. Itu orang-orang yang pernah berhutang, dosanya dikurangin, diberikan kepada orang yang hutangnya nggak bayar. Nah, jadi hutangnya nggak bayar, berarti rugi orang yang berhutang sampai meninggal dunia, yaitu pahalanya diambil atau dosa orang lain diberikan kepadanya. Jadi rugi. Itu kalau orang yang mengulur-ulur waktu padahal sudah punya. Dan itu juga kalau hutangnya buat bermaksiat kepada Allah. Summa ulqiya finnar, kemudian orang itu dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian orang itu dimasukkan ke dalam neraka, na'udzubillah min zalik. Jadi jangan sampai kita punya hutang sampai ke bawah mati, karena resikonya berat. Amal-amal soleh diberikan kepada orang-orang yang pernah kita minjem duit lalu nggak bayar. Lalu kalau amal-amal solehnya ternyata sudah habis, dosa orang yang pernah dihutangi diberikan kepada kita. Masih berlanjut ucapan Ibnu Abdissalam. Wa illam yata'adda, jika tidak bermaksiat. Jika orang yang berhutang itu tidak untuk maksiat. Bisa babihi, disebabkan hutangnya. Wa illam yata'adda, jika tidak bermaksiat. Bisa babi, disebabkan hutangnya. Wala bimatlihi, dan tidak mengulur-ulur. Waktu pembayaran sudah ada bayar, tapi dia meninggal dunia. Nah, ini ada keringanan. Jadi ada orang yang berhutang memang hatinya niat bayar, tapi keburu meninggal dunia, dan hutangnya itu bukan untuk bermaksiat pada Allah, tetapi benar-benar buat kebutuhan. Ya, jadi hutangnya bukan buat foya-foya, nonton bioskop, rekreasi, bukan untuk itu. Tetapi hutangnya memang untuk kebutuhan, dan dia niat bayar ketika punya. Wala bimatlihi, dan tidak mengulur-ulurnya. Ukhizat, maka diambil hasanatuhu, kebaikan-kebaikannya, fil akhirati, di akhirat. Jadi tetap sama, yaitu kebaikan-kebaikannya diambil di akhirat nanti. Nah, ini pokoknya punya hutang itu sampai mati, kebaikannya diambil, diberikan kepada orang yang menghutangi tersebut. Kama tu'khadhu, sebagaimana diambil, amwaluhu, harta-hartanya, fid dunya, di dunia. Jadi sebagaimana harta-harta dunia itu diambil. Orang kalau punya hutang lalu nggak bisa bayar, itu biasanya rumahnya disita, itu biasanya motornya diambil,
itu biasanya barang-barangnya diambil. Itu adalah hal yang wajar, sebagaimana hartanya diambil di dunia. Hatta la yabqa lahu syai'un, sehingga tidak ada tetap sedikit pun pada orang tersebut, sehingga dia tidak punya harta lagi. Wala yu'khadhu, dan tidak diambil. Thubutu, wala yu'khadhu, dan tidak diambil. Thawabu imanihi, pahala keimanannya. Jadi ada yang nggak diambil, yaitu pahala keimanan kepada Allah. Imannya nggak diambil di akhirat nanti. Hanya pahala-pahala amal soleh diambil, pahala keimanan tidak diambil. Berarti orang tersebut dianggap masih beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama la tu'khadhu, sebagaimana tidak diambil fid dunya, di dunia, siyabu badanihi, pakaian yang melekat di badannya. Jadi kalau di dunia ada hutang, kemudian dia nggak bisa bayar, rumahnya disita, pakaian bisa disita, kecuali pakaian yang melekat di tubuhnya, nggak mungkin ikut disita juga. Harta-harta benda itu disita, kecuali pakaian yang melekat di tubuhnya itu yang nggak disita. Nah, begitulah orang tersebut di akhirat nanti imannya tetap, pahala imannya tetap, tetapi pahala-pahala amal soleh yang lainnya itu diambil, diberikan kepada orang yang pernah menghutangi waktu di dunia tersebut. Fa'in faniyat, jika telah habis, hasanatuhu, kebaikan-kebaikannya, jika kebaikan-kebaikannya telah habis, diberikan kepada orang yang menghutangi, lam yutroh alaihi, maka tidak dilemparkan kepada orang tersebut min sayyiati khosmihi, dari keburukan musuh-musuhnya. Lam yutroh, tidak dilemparkan alaihi, kepada orang tersebut, min sayyiati khosmihi, dari keburukan musuh-musuhnya. Dosa orang lain tidak diberikan kepada orang tersebut, cuma pahalanya aja yang habis. Jadi pahalanya saja yang habis, lalu dosa orang lain tidak diberikan kepada orang tersebut. Meskipun yang hutang banyak, nanti pahala-pahala dia itu dibagi-bagi kepada orang yang berhutang, tetapi dosa orang lain tidak diberikan kepadanya, itu kalau dia niat bayar, kemudian keburu meninggal dunia. Itu kalau hutangnya bukan untuk foya-foya, bukan untuk bermaksiat, tetapi hutangnya betul-betul untuk kebutuhan. Maka di akhirat tetap saja rugi, tetapi masih beruntung, yaitu tidak dilemparkan dosa kepada orang yang pernah dihutanginya. Nah, jadi kurang lebih begitu perbedaannya. Jadi orang yang mengulur-ulur waktu, entar aja, padahal sudah punya, atau janjinya tidak tepat, nah itu bahaya di akhirat. Yaitu pilihannya dua, pahalanya diambil, kemudian kalau sudah habis, dosa orang diberikan kepada orang tersebut. Maka usahakan kita hindari yang namanya hutang. Jadi kita hindari yang namanya hutang, karena di akhirat itu sangat berbahaya. Jadi sangat berbahaya di akhirat itu. Yaitu perbedaan antara orang yang menghutang, mengulur-ulur waktu dan bermaksiat, dengan orang yang berhutang untuk kebutuhan dan dia tepat waktu. Nah, itu bedanya. Bedanya yaitu kalau yang tepat waktu tidak untuk maksiat, yaitu dosa orang lain tidak diberikan kepada orang tersebut. Biasanya orang yang seperti ini Allah anugerahkan anak yang soleh. Lalu anak yang soleh itu yang membayarkan setelah kematiannya. Nah, itu yang biasanya terjadi. Wa qauluhu dan perkataan musannif pengarang kitab ini. Wa qauluhu dan perkataan musannif, walihadzal arkani far'a, ucapan yang berbunyi walihadzal arkani far'a, alif lam kha itu dibaca ila akhirih, sampai akhir perkataan musannif. Ila akhirih, sampai akhir perkataan musannif. Perkataan musannif yang berbunyi walihadzal arkani far'a, walihadza dan untuk rukun-rukun ini far'a, maka jagalah, maka peliharalah. Maksudnya ini adalah bait nazom yang kemarin. Jadi bait nazom yang kemarin depannya adalah
seperti tadi, walihadzal arkani far'a wa kammila, berbunyi seperti itu. Yaitu maknanya adalah maknanya adalah ihfaz, peliharalah, ihfaz, peliharalah, hazihil arkana arba'ata, rukun-rukun yang 4 ini. Maksudnya rukun-rukun yang 4 ini adalah rukun taubat itu ada 4. Jadi rukun taubat yang ada 4 itu kita benar-benar pelihara, menyesal, tidak mengulangi lagi, lalu melakukan ketaatan pada Allah, berusaha tidak mengulangi lagi. Kemudian yang keempat adalah jika berkaitan dengan manusia, kita minta maaf dan mengembalikan barang yang pernah kita curi. Ya, jadi itu keempat rukun ini harus kita pelihara, benar-benar kita laksanakan. Ihfaz, peliharalah hazihil arkanal arba'ata, rukun-rukun taubat yang 4 ini. Izak taroita, jika kamu izak tarofta, jika kamu melakukan dosa, kita terjemahkan dosa, tajibu yang wajib, apa yang wajib, atau batu taubat minhu, dari dosa tersebut. Jadi ketika seseorang melakukan dosa yang mewajibkan taubat, maka peliharalah 4 rukun ini. Bil qiyami, dengan cara bil qiyami, dengan melaksanakan biha 4 rukun tersebut, wa kammilha, dan menyempurnakannya. Jadi kita sesempurna mungkin istighfarnya yang baik, taat kepada Allahnya yang baik, mengembalikan hak orang lain juga dengan ikhlas. Wa kammilha, dan menyempurnakannya bil ihtimami, dengan perhatian, al balighi, yang sangat, dengan sangat-sangat perhatian, fi riayatiha, di dalam memeliharanya, di dalam menjaganya, litasihha, supaya benar taubatuka, taubatmu. Jadi 4 rukun taubat ini kita benar-benar laksanakan agar taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesungguhan hati. Watuk bala, dan diterima taubatmu. Wayajibu, dan wajib, ma'azalika, bersama hal itu maksudnya menyempurnakan rukun-rukun taubat. Wajib bersama menyempurnakan rukun-rukun taubat. Apa itu? Dawamul inkisari, langgengnya perasaan sedih. Jadi terus-menerus merasa bersedih terhadap dosa. Karena ada orang yang sudah taubat, lalu bangga, lalu dia cerita kepada orang lain, dulu saya begini, sekarang saya sudah taubat. Perasaannya dengan penuh kebanggaan, maka taubat ini nggak diterima oleh Allah. Jadi dawamul inkisari maksudnya terus-menerus dia menyesali perbuatannya, dia terus-menerus bersedih, yaitu tidak bangga dengan masa lalunya yang penuh dosa. Wa mulazamatut tanassuli, dan melanggengkan permohonan ampun. Tanasul sama dengan istighfar. Wal istighfari, dan permohonan ampun. Jadi melanggengkan permohonan ampun artinya dia orang yang selalu mohon ampun kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Orang yang tidak berhenti istighfarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qalu, sebagaimana para ulama berkata, at-taubatu, taubat adalah istisyarul wajali ilal ajali, merasa bersedih, ilal ajali, sampai ajal. Jadi merasa bersedih terhadap perbuatan dosa sampai kapan? Sampai ajal merenggut nyawa. Jadi tidak ada perasaan bangga terhadap masa lalunya yang banyak dosa, tetapi perasaan bersedih itu harus tetap ada sampai
ajal menjemput nyawa, itu yang disebut dengan taubat yang sebaik-baiknya. Tapi kalau taubat dia pernah menyesal, kemudian sudah taubat, sudah rajin, sudah taat, lalu ngobrol sama temannya, lalu dia mengutarakan dengan perasaan bangga, itu taubatnya taubat yang salah. Jadi dosa yang telah lalu tidak boleh dibanggakan, harus benar-benar menyesal, menyesalnya sampai ajal, sampai meninggal dunia. Wa qala azza min qail. Azza min qail itu Allah Subhanahu wa taala. Wa qala dan berfirman, azza maha agung, min qailin dari orang yang berkata. Orang yang berkata, yang paling agung perkataan itu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah disebut azza min qail. Jadi waqala dan berfirman, azza min qail, Allah Subhanahu wa taala yang disebut di sini azza min qail. Azza agung atau mulia, min qailin orang yang berkata. Sebaik-baik semulia-mulianya orang yang berkata adalah Allah Subhanahu wa taala. Perkataan itu ada di dalam Al-Quran. Allah berfirman, In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ini berarti potongan ayat. Depannya ada kul biasanya. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kul katakanlah in kuntum jika kalian tuhibbunallaha mencintai Allah. Fattabi'uni maka ikutilah aku. Maksudnya aku adalah Rasulullah. Jadi jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah Rasulullah. Maka yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Jadi jika kita mencintai Allah, maka ikut Rasulullah. Teladani Rasulullah, maka Allah akan mencintai kita. Wa kana min sunnatihi, dan di antara sunnah Rasul adalah wa kana min sunnatihi sallallahu alaihi wasallam, dan di antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dawamul istighfar, melanggengkan istighfar. Jadi di antara sunnah Rasul yang harus kita kerjakan adalah dawamul istighfar, melanggengkan istighfar, membiasakan istighfar di dalam kehidupan kita. Jadi kita memperbanyak istighfar, itu bukti dari orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Faidatun, faidah. Faidatun itu faidah berarti itu asalnya hazihi faidatun. Ini adalah faidah ilmu. Hazihi faidatun, ini adalah faidah ilmu. Rawa meriwayatkan Ma'ruf al-Karahi, Ma'rufun al-Karahi, Ma'ruf al-Karahi radhiyallahu anhu meriwayatkan bi isnadihi dengan sanadnya an Anas bin Malikin dari Anas bin Malik, wa bani Umar radhiyallahu anhum dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhum, anna rajulan bahwa seseorang ata datang an Nabiya sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ma'ruf al-Karahi meriwayatkan, ya, jadi ada seorang datang kepada Rasulullah. Faqala lahu, lalu orang itu berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani, tunjukkanlah kepadaku, ala amalin, kepada suatu amal, tunjukkanlah kepadaku amalan yudkhilunil jannata, yang memasukkan saya ke dalam surga. Ya Allah, ya Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku amalan yang bisa memasukkan aku ke dalam surga. Qala, Rasul bersabda, la taghdab, jangan marah. Jadi tidak marah, tidak suka marah, itu adalah penyebab masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qala, orang itu berkata, fa illam utik, jika saya tidak mampu zalika, yang demikian itu. Ya, jika saya tidak mampu, tidak marah ya Rasulullah, yang demikian itu maksudnya tidak marah. Jika saya tidak mampu, tidak marah ya Rasulullah, wahai Rasulullah, Rasul kasih tahu. Jadi ada amalan yang bisa
menyebabkan orang tersebut menjadi tidak suka jadi pemarah. Jadi kalau ada orang suka marah-marah, kemudian Rasul kasih tahu amalan yang menyebabkan orang itu tidak suka marah. Jadi karena tidak marah, tidak suka marah, itu penyebab masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jika saya tidak mampu ya Rasulullah, qala Rasul bersabda, fastaghfirillaha azza wa jalla, beristighfarlah kepada Allah azza wa jalla, kulla yaumin, setiap hari, ba'da sholatil asri, setelah sholat asar. Berapa? Sab'ina marrotan, 70 kali. Nah, jadi beristighfar setiap hari setelah sholat asar 70 kali. Nah, kalau amalan ini dilakukan, pertama manfaatnya yang semula pemarah menjadi tidak pemarah. Yang berikutnya fadilahnya adalah yaghfirulaka yughfarulaka dzunubus sab'ina aman. Yughfarulaka dzunubus sab'ina aman. Allah akan ampuni dosa-dosa kamu selama 70 tahun. Nah, kita udah tahu nih, nanti ba'da asar amalin, ba'da asar amalin. Sampai kapan? Sampai akhir hayat. Nah, kalau itu dilakukan, dosa-dosa selama 70 tahun diampuni oleh Allah. Nah, berarti kan kalau dosa 70 tahun umur umat Nabi Muhammad umumnya 70 ke bawah. Berarti seumur kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi selama 70 tahun, berarti istighfarnya ba'da asar 70 kali kita amalkan. Insya Allah sifat pemarah hilang. Kemudian kata Rasul, dosa-dosanya diampuni selama 70 tahun.